Presiden Joko Widodo menegaskan tidak akan cawe-cawe alias tidak ikut campur dalam pembentukan kabinet pemerintahan Prabowo Gibran. Apa iya? Apa alasannya? Lalu bagaimana cara Presiden terpilih Prabowo Subianto menyeleksi menterinya? Penegasan Presiden Jokowi itu disampaikan saat berpidato di Kompas 100 CEO Forum di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara, Jumat 11 Oktober 2024. Saya ikut intervensi, enggak. Saya pun juga tidak mau diintervensi. Tapi kalau ditanya, ya saya jawab. Kalau ditanya, kalau enggak ditanya, saya enggak akan jawab. Pak, gimana ini? Menurut Bapak, Pak Andri Rosadi? Nah, saya jawab. Kalau enggak. Namun hal berbeda disampaikan oleh Wakil Presiden terpilih sekaligus anak sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. Ia menyebut Jokowi punya usulan menteri yang disampaikan ke Prabowo, tapi keputusan akhir tetap ada di Presiden terpilih Prabowo. Udah dari Pak Presiden terpilih sudah hampir 100%, beliau sudah memilih orang-orang terbaik di posisinya masing-masing. Dari pihak menteri itu ada yang membantu, mungkin dari Pak Jokowi ikut membantu menyusun itu masih? Ya, ada beberapa masukan, tapi sekali lagi keputusannya di Pak Presiden terpilih. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad memastikan Prabowo akan lebih selektif dalam memilih pembantunya di kabinet. Prabowo akan menyeleksi calon menteri dengan sejumlah tahapan. Tahapan pertama yang dilakukan untuk memilih menteri adalah mengumpulkan dan memeriksa rekam jejak setiap calon, lalu uji kelayakan dan kepatutan, hingga wawancara tatap muka untuk finalisasi. Metode seleksi calon menteri ini pun tak lepas dari hasil evaluasi pemerintahan sebelumnya. Ini mengingat ada sejumlah menteri yang tersangkut masalah hukum karena terlibat korupsi proyek APBN. Berkaca dari fenomena ini, Prabowo berkomitmen memberantas korupsi sekaligus menghemat anggaran pengeluaran negara. Dengan begitu, penyalahgunaan anggaran tak terjadi lagi. Selain itu, partai-partai anggota koalisi pemerintahan pun telah diingatkan agar tak menugaskan menteri untuk menumpuk uang dan sumber daya dari APBN. Saat berpidato dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Legislatif Partai Kebangkitan Bangsa Kamis 10 Oktober, Prabowo menegaskan sikapnya. Syarat awal partai bergabung dengan koalisinya adalah tidak mengirimkan menteri yang bertugas untuk mencari dana. Mau bergabung dalam koalisi saya terang-terangan saya katakan. Semua ketua umum, semua perwakilan saya katakan, saudara-saudara, jangan menugaskan menteri-menteri yang saudara tunjuk di pemerintah yang akan saya pimpin, jangan saudara tugaskan untuk cari uang dari APBN, APBD. Zamannya sekarang susah. Ini zaman digital, ini zaman teknologi, ini zaman pengamatan sangat cepat. Jangan coba-coba. Sepertinya kita semua harus sedikit bersabar sampai 20 Oktober nanti saat Prabowo Gibran resmi dilantik menjadi Presiden, Wakil Presiden RI, serta mengumumkan kabinetnya. Yang lebih penting dari euforia ini adalah pemerintahan yang efektif dan bekerja untuk Indonesia.